Haleluya, Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya yakin percaya bahwa Bapak Ibu bersama dengan keluarga-keluarga selalu dalam kondisi yang sehat, bugar, terpelihara oleh karena Tuhan. Pada saat ini Bapak Ibu, kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita persiapkan juga hati kita dengan sungguh untuk benar-benar siap menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satukan hati kita di dalam doa untuk memulai pembacaan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Puji dan syukur Bapa, kami panjatkan ke hadapan-Mu untuk kasih anugerah-Mu. Pada saat ini, kembali kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah bagi tiap diri kami, agar setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh Bapa sampaikan, kami mampu menyerapnya dengan baik. Terima kasih Bapa, kami persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama belajar kembali kebenaran firman Tuhan tentang satu topik yang luar biasa, yaitu bertahan di dalam menanti janji Tuhan. Bertahan di dalam menanti janji Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal ke-14 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Bilangan pasal ke-14 ayat ke-6 sampai ke-9, demikian firman Tuhan. Ayat 6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat yang ke-9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari ayat firman Tuhan yang sudah kita buka dan kita baca dari Bilangan pasal ke-14 ayat ke-6 sampai ke-9 tentang bertahan di dalam menanti janji Tuhan. Ayat firman Tuhan ini mengisahkan tentang bagaimana bangsa Israel setelah menerima kabar dari ke-12 pengintai yang boleh diutus untuk melihat situasi dan kondisi bangsa Kanaan pada saat itu. Ketika kabar yang mereka terima dari 10 pengintai berisikan kabar-kabar yang tidak enak didengar, sedangkan hanya Kaleb dan Yosua yang berusaha untuk meyakinkan kepada bangsa Israel itu bahwa kabar-kabar yang mereka dengar itu tidaklah benar. Tetapi mereka meyakinkan bahwa apa yang Tuhan janjikan tentang pemberian tanah Kanaan itu, yang isinya Tuhan katakan berlimpah-limpah susu dan madunya, itu benar-benar nyata terjadi dalam hidup mereka. Tetapi kita boleh lihat bagaimana bangsa Israel terpengaruh oleh 10 pengintai. Sehingga mereka memberontak, tidak lagi dapat bertahan di dalam menanti janji Tuhan. Ini pula yang seringkali Bapak Ibu, kita semua tanpa kita sadari, kita nggak bisa bertahan menanti janji Tuhan. Kita ingin cepat-cepat, tetapi Tuhan selalu katakan bertahanlah, tinggal sedikit saja engkau menerimanya. Dari ayat firman Tuhan ini, kita mendapati beberapa hal penting untuk kita dapat tetap bertahan menanti janji Tuhan. Yang pertama, perhatikan di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Ayat yang ke-7, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ayat yang ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kaleb dan Yosua tetapi yakin percaya bahwa jikalau Tuhan yang sudah bekerja, jikalau Tuhan yang sudah menjanjikan janji itu, maka janji Tuhan itu iya dan amin.
Tinggal bagaimana kita bisa hidup di dalam janji itu. Ini hal yang pertama untuk dapat bertahan menanti janji Tuhan. Pastikanlah bahwa diri kita harus benar-benar hidup di dalam janji itu. Diri kita, kembali saya tekankan, harus benar-benar hidup di dalam janji itu. Kenapa seringkali kita meragukan kenyataan bahwa janji Tuhan itu pasti akan nyata? Karena apa? Karena kita nggak mau hidup di dalam janji itu. Kita seperti bangsa Israel yang mudah terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang ada. Kita lupa bahwa janji Tuhan itu benar-benar hidup, benar-benar nyata ketika kita mau hidup di dalam janji itu. Pastikanlah bahwa diri kita mau benar-benar hidup di dalam janji itu. Mazmur 119 ayat 11 berkata, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu." Nah, pastikanlah bahwa dalam diri kita, dalam hati dan pemikiran kita selalu tertuju, selalu hidup di dalam janji Tuhan itu. Ini hal yang pertama Bapak Ibu. Lalu hal yang kedua, ayat yang 9-nya dikatakan, "Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan." Nah, bangsa Israel memberontak kepada Tuhan, menunjukkan bahwa mereka tidak bisa menahan diri mereka. Diri kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kadang kita nggak bisa menahan diri ini. Kita merontak kepada Tuhan. Tuhan, mana janjimu? Tuhan, mana wujud nyata bahwa Tuhan itu sudah bekerja menggenapi janjinya dalam hidup saya? Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, ingat kita selalu yakin percaya bahwa janji Tuhan itu pasti Tuhan genapi. Kapan? Ada ayat firman Tuhan berkata di Pengkhotbah 3 ayat 11, "Segala sesuatu itu indah pada waktunya." Indah sesuai dengan waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Tetapi yang Tuhan minta hanya kita percaya, yakin, dan tahan dirimu agar apa? Agar kita tidak merontak. Nah, sehingga ketika kita merontak itu seakan-akan kita tidak percaya, dan sebalik malahan kita meragukan janji Tuhan itu di dalam hidup tiap diri kita. Ini hal yang kedua Bapak Ibu, untuk dapat bertahan menanti janji Tuhan. Belajar untuk kita selalu menahan diri ini, untuk tidak berontak kepada Tuhan. Lalu hal yang ketiga selanjutnya, dikatakan tetap dalam ayat yang 9, "Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu." Haleluya. Nah, bangsa Israel boleh menerima sebuah motivasi yang luar biasa dari Kaleb dan Yosua agar apa? Agar mereka tidak takut menghadapi berbagai rintangan, tidak takut menghadapi berbagai apapun yang menghadang di depan mereka. Sama halnya dengan tiap diri kita Bapak Ibu. Tuhan sudah menyatakan memberikan janjinya. Dan di dalam kita menjalani hari-hari kita, mungkin sampai saat ini kita masih belum melihat janji itu. Semakin kita percaya kepada janji itu, semakin pergumulan di depan kita itu luar biasa besar. Tetapi ingatlah, sebesar-besar apapun permasalahan kita, jauh lebih besar kuasa Tuhan dalam hidup tiap diri kita. Sama halnya dengan Daud dan Goliat. Sebesar apapun Goliat itu mendatangi Daud, tetapi Daud yakin percaya ada satu pribadi yang lebih besar daripada Goliat, yaitu Tuhan yang menyertai hidupnya. Tetap yakin percaya bahwa rintangan apapun akan mampu kita lewati. Karena apa? Karena di dalam diri kita ada satu pribadi yang lebih besar, yang mampu menunjukkan kuasanya dengan tangan kanan yang penuh kemenangan, akan menggenapi janji itu benar-benar nyata dalam hidup kita semuanya. Ini hal yang ketiga, jangan pernah takut menghadapi rintangan Bapak Ibu. Lalu hal yang terakhir, hal yang keempat, tetap dalam ayat yang 9, dikatakan, "Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita." Tuhan menyertai Bapak Ibu semuanya. Percayalah kepada Tuhan. Hal yang keempat untuk dapat tetap bertahan menanti janji Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan kita, Yesus kita, pribadi yang luar biasa itu, yang mungkin sampai saat ini kita masih belum dapat melihat wujudnya secara pandangan mata. Tetapi saya yakin pribadi itu ada dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Pribadi itu bertahta dalam hati, pemikiran Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu, percaya, yakin bahwa pribadi itu selalu bekerja penuh dalam hidup tiap diri kita. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan sekecil apapun. Jangan pernah muncul
sekecil apapun keraguan terhadap penggenapan janji Tuhan itu. Karena apa? Ingat, janji Tuhan pasti Tuhan genapi. Mazmur 37 ayat 5 jelas berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Serahkanlah hidup kita di dalam tangan kuasa Tuhan. Maka Bapak Ibu, kita akan melihat kita melangkah nggak seorang diri. Kita melangkah bersama dengan satu pribadi yang luar biasa. Seperti itulah yang Daud katakan, hai Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan dengan senjata-senjata perlengkapan perang yang lainnya. Tetapi aku, Daud berkata kepada Goliat, tetapi aku mendatangi engkau dengan Allah semesta alam, dengan Tuhan yang luar biasa. Ingat Bapak Ibu, Tuhan selalu akan menunjukkan kuasa yang bekerja dalam hidup diri kita, asalkan kita selalu mau percaya penuh kepada Dia. Jadi Bapak Ibu, pada saat ini kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang bertahan di dalam menanti janji Tuhan. Kesimpulan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Tuhan boleh ingatkan bagi tiap diri kita, ada 4 hal penting untuk dapat tetap bertahan di dalam menanti janji Tuhan. Yang pertama, hidup di dalam janji itu. Hiduplah di dalam janji Tuhan. Jangan pernah kita keluar dari janji itu. Jangan pernah kita pergi menjauh dari janji itu. Tuhan pasti akan genapi janjinya. Kapan? Sesuai dengan waktu rencana Tuhan. Karena ketika sudah tergenapi, Tuhan katakan, itu menjadi sesuatu hal yang indah di dalam hidup tiap diri kita. Pastikanlah diri kita selalu hidup di dalam janji itu. Pastikanlah diri kita juga bisa menahan diri, tidak memberontak, karena kita merasa kok semakin ditunggu janji itu nggak ditepati ya. Belajar untuk selalu menahan diri kita. Belajar untuk kita tidak takut juga menghadapi rintangan apapun yang ada di depan kita. Sebesar apapun rintangan itu, masih jauh lebih besar Tuhan kita kok. Tetap yakin percaya, ini hal yang keempat. Yakin percaya bahwa pribadi yang luar biasa besar itu, kuasanya yang besar itu, akan selalu menyertai hidup tiap diri kita. Akan selalu bertahta menjadi Raja dan Tuhan di dalam hidup tiap diri kita. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Saya yakin percaya bahwa tiap diri kita akan semakin dikuatkan, akan semakin dimotivasi di dalam kita menjalani hari-hari kita. Di tengah kesulitan, apapun yang boleh kita hadapi, kita akan tetap bisa bertahan menanti janji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri pembacaan perenungan kebenaran firman Tuhan di dalam doa. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Ibidiaralaya selebidiaralaya takuradabalaya takarati. Puji dan syukur Bapa, kami panjatkan kehadapan-Mu, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau tanamkan firman Tuhan ini dalam hati dan pemikiran kami, agar tidak berlalu begitu saja, tetapi kami semakin mengerti, memahami, dan bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup tiap diri kami Bapa. Pada saat ini hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-umat Tuhan yang sudah menonton, yang sudah melihat, sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati selalu di tengah situasi dan kondisi yang sulit mungkin mereka hadapi. Tetapi hamba-Mu yakin percaya bahwa kuasa Tuhan selalu bekerja penuh dalam hidup mereka. Pertolongan yang ajaib Tuhan sudah kerjakan. Kesembuhan Tuhan sudah nyatakan bagi setiap umat-umat Tuhan yang mengalami kelemahan secara tubuh. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, hamba-Mu kembali melepaskan berkat anugerah yang dari Tuhan, melingkupi setiap umat-umat Tuhan, melingkupi seluruh keluarga umat-umat-Mu, dimanapun dan kapanpun mereka ada. Tuhan selalu bersama dengan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan pada saat ini. Kami akan akhiri perenungan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tetap kuat di dalam menjalani hari-hari kita. Tetap semangat. Salam untuk keluarga yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.